Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Pascal Pius dari kelas A, mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai produk atau usaha yang akan saya jalankan atau saya rancangkan, yang saya beri nama Bakpao Waulo. Jadi pada dasarnya, Bakpao Waulo ini adalah bakpao dengan bahan dasar walu. Bedanya dengan bakpao-bakpao lainnya, dari penampilan saja nanti akan sudah berbeda ya. Kalau bakpao pada umumnya itu warnanya putih atau warna hijau jika diberi pewarna. Bakpao yang saya buat ini atau saya rancangkan ini adalah warnanya kuning, bukan karena pewarna tapi karena bahan bakunya itu sendiri yaitu walu. Selain itu untuk filling-fillingnya atau isiannya juga akan saya variasikan. Tetap ada varian-varian yang sama kayak seperti biasanya kayak coklat, kacang hijau, kacang tanah, keju, dan lain sebagainya. Nah sekarang saya mau tambahkan nih yang lebih kekinian kayak tiramisu, red velvet, strawberry, durian, dan lain sebagainya, supaya semua kalangan ini bisa menikmati bakpao walu ini. Untuk harganya sendiri saya patok mungkin dari 3.000 sampai 5.000 rupiah supaya harganya tetap terjangkau, rasanya enak, dan masyarakat suka pastinya. Tuh. Untuk alasan mengapa saya memilih produk ini untuk saya rancangkan usahanya adalah pertama-tama idenya muncul ketika saya menonton salah satu acara di televisi nasional yang masak-masak. Pasti pada tahu kan, depannya M itu. Ya jadi di acara tersebut pada satu episode itu mengadakan challenge memasak produk dengan bahan dasar walu. Di situ saya tahu kalau ternyata walu bisa nih dimanfaatkan menjadi berbagai macam masakan. Kemudian saya teringat bahwa ada salah satu produk bakpao yang terbuat dari telo ungu, ketela ungu, ubi ungu. Ya, itulah. Ya, nah karena tekstur dari ketela ungu dan juga walu ini kan hampir-hampir sama. Jadi saya berpikir bahwa ternyata walu ini kayaknya bisa dibuat menjadi bakpao seperti itu. Akhirnya saya membuat produk ini. Harapannya dari produk ini adalah supaya masyarakat kenal nih sama walu. Masyarakat jadi melihat nih walu, ternyata walu bisa loh dibuat menjadi produk-produk yang enak dan memiliki daya jual yang tinggi. Selain itu, harapannya juga petani walu bisa meningkat kesejahteraannya, meningkat pendapatannya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai bisnis model Canva yang sudah saya susun mengenai produk saya ini, yaitu bakpao walu. Langsung saja ya. Yang pertama ada key partners. Key partners yaitu mitra-mitra yang akan saya ajak kerjasama di dalam usaha bakpao walu ini. Yang pertama adalah petani yang saya targetkan untuk menjadi pemasok bahan baku supaya terjalin kerjasama dan pendapatan petani ini juga meningkat karena tidak melalui rantai pasar yang sangat panjang. Salah maaf ya. Kemudian juga ada perusahaan UMKM dengan tujuan supaya membantu di dalam proses pemasaran sehingga pasarnya juga menjadi lebih luas lagi. Dan ketiga, saya juga menargetkan ada investor yang bisa membantu usaha saya supaya usaha saya dapat berkembang lebih pesat dan juga bakpao ini, walu ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, itu ada key activities, yaitu kegiatan apa saja yang akan saya lakukan di dalam usaha bakpao walu ini. Yang pertama pastinya penyediaan bahan baku untuk produksi bakpaonya. Kedua, kegiatan produksinya. Ketiga, ada pemasaran. Dan yang keempat, pastinya ada promosi supaya bakpaonya laku dong. Tuh. Kemudian ada key resources, yaitu sumber daya apa saja yang saya gunakan selama usaha ini saya jalankan. Yang pertama ada alat-alat produksi. Kedua ada tempat usaha nantinya berupa ruko. Ketiga ada kendaraan untuk membantu proses pemasaran. Ada juga kemampuan manajemen, tenaga kerja tentunya, dan juga modal untuk menjalankan usaha ini.
Lalu selanjutnya ada juga value proposition, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam bakpao ini. Yang pertama adalah makanan ringan yang sehat, murah, kemudian juga makanan yang bisa meningkatkan pendapatan petani dan juga dijual secara online supaya pasarnya luas. Kemudian ada customer relationship, hal apa saja yang akan saya gunakan untuk membangun relasi dengan konsumen. Ada melalui media sosial sebagai sarana pemberian kritik dan saran atau keluhan, ada giveaway dan juga pemberian diskon. Kemudian customer segmentnya itu adalah semua kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Kemudian channelsnya, salurannya saya menggunakan media sosial, penjualan secara online, penjualan melalui ojek online. Untuk revenue streams-nya, sumber pendapatannya itu ada penjualan secara langsung dan juga penjualan online reseller. Dan cost structure-nya yang terakhir itu ada biaya variabel meliputi biaya gaji, biaya bahan baku, ada penggunaan air dan listrik dan juga biaya kemasan. Biaya tetapnya ada sewa tempat usaha, ada penyusutan alat dan juga biaya kendaraan, dan ada biaya lain yaitu biaya promosi dan mungkin biaya-biaya tidak terduga. Seperti itu BMC yang saya gunakan untuk perusahaan ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai usaha yang saya rancangkan, yaitu Bakpao Waulo. Harapannya usaha ini dapat berjalan dan juga tujuannya dapat tercapai. Itu saja. Bakpao Waulo, wow banget!